Halo, dalam video ini saya akan mengerjakan tugas unjuk keterampilan dalam pelatihan prakerja. Kali pertama saya mengikuti pelatihan cara budidaya tanaman dalam pot di Lembaga Pelatihan Cari Ilmu. Dalam unjuk keterampilan yang pertama, saya akan menjelaskan cara menentukan dan memilih bibit tanaman dalam pot yang berkualitas. Kali ini, saya akan memilih jenis tanaman alpukat varietas Mike. Dalam memilih bibit yang berkualitas, kita bisa melihat batang bawah berwarna coklat dan ke atas berwarna hijau, dan tidak terdapat flek hitam pada batang. Di sini mulai tumbuh mata tunas, dan batangnya sendiri semakin atas semakin hijau. Kemudian akan mulai tumbuh calon tunas cabang dan tunas pucuk yang sehat. Perhatikan bagian daun bibit. Bibit yang sehat memiliki daun mulus dan tidak ada hama penyakit. Daun bibit berwarna hijau kerang, sedangkan pucuknya berwarna hijau atau merah muda. Jika bibit berada di posisi stagnan, daun bibit berwarna hijau tua mengkilap. Sementara itu, jika pernah diserang hama, daun bibit akan terlihat menggulung. Pilihlah bibit berakar serabut. Akar bibit terlihat memenuhi tepian polybag atau bahkan sampai menembus polybag. Akar tersebut terlihat berwarna putih. Jika memilih, membeli bibit yang sudah berbuah atau berbunga, perhatikan kerontokan daun serta bentuk bunga atau buahnya. Sebaiknya, pilih bibit yang tidak mengalami kerontokan daun. Bunga atau buah yang dihasilkan harus berbentuk sempurna, tidak berulang, proporsional, tidak mengecil. Kulit buah berwarna cerah atau biasanya berminyak atau ada bubuk putihnya. Setelah menentukan bibit yang berkualitas dalam video pertama, selanjutnya saya akan menunjukkan cara menanam tambulan pot yang baik dan benar. Sediakan pot dengan ukuran minimal diameter 60 cm. Tujuan penggunaan pot yang besar agar akar tidak mudah keluar dari pot. Ukuran yang lebih besar lebih bagus. Sesuaikan juga dengan space atau tempat yang nantinya akan digunakan untuk meletakkan tabulan pot. Selanjutnya siapkan media tanam antara lain tanah, sekam bakar, dan sabut kelapa dengan perbandingan 1:1:1. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Sekam di sini bertujuannya untuk menjaga porositas tanah. Selanjutnya masukkan pecahan genting di bagian dasar pot. Hal ini digunakan untuk cengkraman akar, sehingga akar nantinya tidak keluar dari pot. Dan juga untuk mempermudah ketika akan melakukan pergantian pot. Media tanam yang sudah dicampur tadi, dimasukkan ke dalam pot sampai setengah volume. Tekan-tekan agar tidak ada rongga di dalamnya, atau bisa juga siram dengan air secukupnya. Masukkan bibit yang sudah disiapkan ke dalam media tanam. Setelah bibit dimasukkan, media tanam dimasukkan lagi sedikit demi sedikit. Timbun tanaman sampai volume pot penuh. Langkah terakhir melakukan penyiraman pada tanaman yang sudah ditanam di dalam pot dan letakkan di tempat yang teduh terlebih dahulu. Setelah menentukan bibit tanaman tambulan pot dan membuat cara menanam tambulan pot yang baik dan benar, selanjutnya saya akan membuat pestisida nabati. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pestisida nabati menggunakan bahan-bahan organik. Adapun bahan-bahan yang digunakan tentunya untuk membasmi hama dan penyakit pada tanaman. Ekstrak bawang putih diketahui berguna untuk mengendalikan beberapa jenis organisme pengganggu tanaman OPT, baik itu hama serangga, bakteri maupun jamur patogen. Pada penelitian ini bawang putih dijadikan pestisida nabati untuk membasmi serangga. Tanaman tembakau dapat dijadikan sebagai pestisida nabati karena kandungan nikotinnya yang tinggi mampu mengusir hama pada tanaman
Sehingga tembakau bukan hanya digunakan untuk konsumsi rokok semata, tetapi bisa diolah menjadi pestisida nabati. Daun sirsak berjenis insektisida atau racun, serangga yang bersifat racun kontak juga bisa sebagai penolak repelen dan penghambat nafsu makan antivedan pada hama khususnya hama serangga. Wangi serai juga mampu mengacaukan aroma penarik yang dikeluarkan tanaman inang, sehingga pergerakan hama menuju tanaman inang tersebut dapat dialihkan. Serai mengandung senyawa citronella yang tidak disukai kutu-kutuan dan berbagai serangga hama lain. Salah satu bahan yang dapat dijadikan pestisida alami adalah daun pepaya. Getah pepaya mengandung kelompok enzim cysteine protease seperti papain dan chimopapain, serta menghasilkan senyawa-senyawa golongan alkaloid, terpenoid, flavonoid, dan asam amino non-protein yang sangat beracun bagi serangga pemakan tumbuhan. Residu yang dihasilkan dari pestisida nabati dari daun pepaya ini lebih mudah terurus sehingga lebih aman bagi lingkungan. Lengkuas termasuk ke dalam jenis tanaman rimpang di mana kandungan bahan aktif atsirinya dapat digunakan sebagai pestisida nabati. Ekstrak rimpang lengkuas bersifat sebagai fungisida anti jamur. Kemudian langkah berikutnya saya akan memperlihatkan cara saya melakukan pembuatan pestisida nabati. Langkah yang pertama, cuci dulu semua bahan yang akan digunakan dengan air bersih. Dan tentunya bahan yang saat ini akan digunakan sudah dicuci dengan air bersih. Kemudian lumatkan semua bahan-bahan yang akan digunakan seperti di video saat ini. Dan hasilnya akan seperti ini. Ini contoh bahan-bahan yang sudah saya lumatkan atau saya hancurkan seperti ini. Untuk cara melumatkan bisa dilakukan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah semua bahan-bahan ini dihaluskan, selanjutnya kita campurkan atau kita aduk bahan-bahan sehingga menjadi satu. Selanjutnya, setelah bahan-bahan tercampur menjadi satu, bahan-bahan dimasukkan ke dalam wadah. Wadah yang saya gunakan saat ini ialah botol bekas air mineral. Setelah wadah terisi dengan bahan-bahan, selanjutnya isi wadah dengan air bersih hingga penuh. Kemudian kocok wadah sampai bahan-bahan yang di dalam larut bersama air. SLNGETNYA pestisida yang sudah kita buat kita simpan terlebih dahulu. Dalam kurun waktu kira-kira 1 minggu baru bisa kita gunakan. Usahakan dalam penyimpanan disimpan di tempat yang teduh. Dan pengocokan juga dilakukan selama 2 hari sekali agar pestisida yang dibuat nantinya dapat diperoleh dengan hasil yang baik. Untuk dosis dari pestisida yang dibuat ini yaitu sekitar 100 ml per 10 liter air. Untuk pengaplikasian dengan cara penyiam protein, minimal penyemprotan yang dilakukan seminggu 2 kali. Pestisida yang sudah dibuat ini dapat digunakan atau bertahan 2-3 bulan.